Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang dan tujuan dari bantuan operasional. Kementerian Agama sejak tahun 2009 melakukan pendekatan dan orientasi program. Bantuan operasional pendidikan atau BOP Raudatul Atfal atau RA dan bantuan operasional sekolah atau BOS madrasah yang tidak hanya memfokuskan pada akses, melainkan juga memfokuskan pada peningkatan mutu pembelajaran di madrasah. Dalam konteks ini, BOPRA dan BOS madrasah diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk peningkatan mutu pembelajaran siswa. Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas penggunaan dana BOP dan BOS, maka disusun petunjuk teknis pengelolaan BOP dan BOS madrasah ini. Bantuan operasional pendidikan dan bantuan operasional sekolah memiliki 4 tujuan, yaitu 1. Membantu biaya operasional pendidikan pada RA dan madrasah dalam rangka peningkatan aksesibilitas siswa. 2. Membantu biaya operasional pendidikan pada RA dan madrasah dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan pemenuhan SNP yang menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. 3. Mendukung biaya operasional pendidikan pada RA dan madrasah dalam rangka peningkatan efektivitas pembelajaran jarak jauh di masa adaptasi kenormalan baru. 4. Mendukung biaya operasional pendidikan pada RA dan madrasah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan RA dan madrasah. Kriteria Raudatul Atfal dan madrasah penerima dana. Apa saja kriteria Raudatul Atfal dan madrasah penerima dana? Untuk dana operasional pendidikan, dana BOP diberikan kepada Raudatul Atfal yang memiliki izin operasional yang ditetapkan oleh Kementerian Agama paling sedikit 1 tahun pada 1 Januari tahun 2022. Dikecualikan bagi RA yang berada pada daerah 3T dan atau di perbatasan negara sebagaimana ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang berwenang. Dalam hal RA belum mendapatkan izin operasional, peserta didiknya tidak boleh dititipkan kepada RA yang telah mendapatkan izin operasional dengan tujuan agar peserta didik tersebut dapat diberikan dana BOP melalui RA yang telah mendapat izin operasional tersebut. Selanjutnya, telah melakukan pemutakhiran data pada sistem EMIS 4.0 pada tahun pelajaran berjalan. Selanjutnya, memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 10 orang. Sedangkan untuk bantuan operasional sekolah diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Selanjutnya, memiliki izin operasional yang ditetapkan oleh Kementerian Agama paling sedikit 1 tahun pada 1 Januari tahun 2022. Dikecualikan bagi madrasah yang berada pada daerah 3T dan atau di perbatasan negara sebagaimana ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang berwenang. Madrasah yang belum mendapatkan izin operasional, peserta didiknya tidak boleh dititipkan kepada madrasah yang telah mendapatkan izin operasional, dengan tujuan agar peserta didik tersebut dapat diberikan dana BOS melalui madrasah yang telah mendapatkan izin operasional tersebut. Selanjutnya, telah melakukan pemutakhiran pada data EMIS pada tahun pelajaran berjalan. Selanjutnya, memiliki jumlah peserta didik yang terdaftar pada sistem EMIS 4.0 paling sedikit. Yang pertama, MI. 60 orang untuk MI yang telah mempunyai kelas 1 sampai dengan 6 atau 10 orang per rombongan kelas bagi MI yang belum mempunyai kelas 1 sampai dengan 6. Yang kedua, MTS.
30 orang untuk MTS yang telah mempunyai kelas 7 sampai dengan 9 atau 10 orang per rombongan kelas bagi MTS yang belum mempunyai kelas 7 sampai dengan 9. Yang ketiga, MA dan MAK. 30 orang untuk MA dan MAK yang telah mempunyai kelas 10 sampai dengan 12 atau 10 orang per rombongan kelas bagi MA dan MAK yang belum mempunyai kelas 10 sampai dengan 12. Alokasi dana. Bagaimana alokasi dana bantuan operasional pendidikan dan bantuan operasional sekolah? Besaran alokasi dana BOP dan BOS yang diberikan kepada RA dan madrasah dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan jumlah peserta didik atau indeks jumlah peserta didik. Selain mengacu pada indeks jumlah peserta didik, besaran alokasi BOP dan BOS dapat dilakukan berdasarkan: yang pertama, ketersediaan anggaran sebagaimana tercantum pada total pagu indikatif dan definitif yang ditetapkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, hasil evaluasi terhadap kinerja keuangan setiap RA dan madrasah. Dan yang terakhir, pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Satuan biaya BOP dan BOS per daerah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang dapat dipelajari pada akhir topik ini. Prinsip pengelolaan dana bantuan operasional. Pengelolaan dana BOP dan BOS dilakukan berdasarkan prinsip. Yang pertama, fleksibilitas, yaitu penggunaan dana BOP dan BOS dikelola sesuai dengan kebutuhan RA dan madrasah berdasarkan hasil evaluasi diri madrasah yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran madrasah. Yang kedua, efektivitas, yaitu penggunaan dana BOP dan BOS diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di RA dan madrasah. 3. Efisiensi, yaitu penggunaan dana BOP dan BOS diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal. Keempat, akuntabilitas, yaitu penggunaan dana BOP dan BOS dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, yang kelima, transparansi, yaitu penggunaan dana BOP dan BOS dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan RA dan madrasah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.